Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia dengan NIM 210306015, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai yang pertama, yaitu keseimbangan asam dan basa atau kompensasi. Nah, yang pertama yaitu ada sistem dapur darah atau larutan penyangga. Sistem dapur darah yaitu larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugatnya atau sebaliknya. Kemudian secara alami sistem dapur bikarbonat ini digunakan untuk mengatur pH darah karena darah mengandung sistem dapur asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Kemudian untuk mempertahankan pH darah yang normal ini sekitar 7,4, diperlukan perbandingan antara kadar garam bikarbonat dengan kadar asam karbonat yaitu 20:1. Kemudian yaitu sistem respirasi atau yaitu tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida serta uap air. Nah, di sini melibatkan yaitu pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveolus, kemudian transportasi O2 dari alveolus ke jaringan, kemudian transportasi CO2 dari jaringan ini ke alveolus, kemudian yang ditentukan oleh proses difusi udara, tekanan parsial gas dalam udara pernapasan. Kemudian yang ketiga yaitu ada sistem ekspresi melalui ginjal, yaitu mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara yaitu mobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na+, dan kemudian yang kedua yaitu sekresi ion H+ di tubulus distal ditukar dengan Na+, dan yang ketiga yaitu membentuk amonia NH4+ di tubulus distal yang menggantikan Na+ yang telah terpakai. Kemudian yang kedua yaitu dengan pertanyaan metabolisme air di dalam tubuh ternak. Nah, air merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia H2O yang berfungsi untuk menyusun jaringan padat hewan dan juga tumbuhan. Nah, di sini air dibedakan menjadi dua, yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Di mana intraseluler ini di dalam air hampir 50% dari bobot tubuh termasuk ternak. Kemudian ekstraseluler ini yang berada pada luar sel seperti urin. Kemudian fungsi air juga sebagai yaitu ada katalisator, di mana untuk menghilangkan sebagian besar panas yang ada di dalam tubuh. Kemudian yaitu sebagai pembantu proses pencernaan, seperti pada pembentukan enzim yang dihidrolisis oleh yaitu sukrosa. Kemudian air ini sebagai pelumas bagi tulang, yaitu di mana untuk mengurangi gesekan antar tulang. Kemudian air ini juga membantu pertukaran gas di dalam pernapasan dengan menjaga kelembapan alveoli pada paru-paru. Kemudian air ini sebagai pengangkut berbagai zat bahan makanan ke dalam sel maupun keluar sel. Kemudian sistem metabolisme air di dalam tubuh ternak. Yang pertama yaitu air yang diminum ternak masuk ke dalam mulut menuju ke saluran pencernaan. Kemudian lanjut ke yang bagian kedua yaitu air masuk melalui pembuluh kapiler dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Kemudian setelah itu yang ketiga yaitu air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, di saat air sampai di paru-paru ternak, maka akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian lanjut ke tahap yang keempat, yaitu terjadi pada organ hati ternak, yaitu pada tahap ini air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Lalu proses yang terakhir yaitu proses yang kelima, air menuju ke ginjal ternak. Pada tahap ini air membantu ginjal pada ternak dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni atau urin ternak tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu sumber air dalam tubuh ternak. Yang pertama yaitu ada air minum dengan memberikan minuman pada ternak sehari sekali apabila ternak merasa kehausan. Kemudian air yang terkandung pada makanan, di mana air mengandung pada bahan makanan atau konsentrat. Kemudian yang ketiga yaitu ada air metabolik yang terdapat pada hasil dari oksidasi makanan dari molekul kompleks di dalam tubuh.
Kemudian yang keempat yaitu cara menghitung air metabolik. Nah, bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat, jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik adalah, kita lihat pada tabel terdapat zat makanan yang yaitu ada karbohidrat yang memiliki air metabolik hasil oksidasinya sebesar 60, kemudian rata-rata kalorinya itu sebesar 400 kilokalori, dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisme yaitu sebesar 15. Selanjutnya protein yaitu besar air metabolisme hasil oksidasi yaitu sebesar 42 gram, kemudian rata-rata kalorinya itu sebesar 400 kilokalori, dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisme yaitu sebesar 10,5, dan terakhir yaitu ada lemak yang memiliki air metabolik hasil oksidasi yaitu sebesar 100 gram, kemudian rata-rata kalorinya itu sebesar 900 kilokalori, serta air metabolik per 100 kilokalori energi metabolik yaitu sebesar 11,1. Cara menghitungnya yaitu jika 10% protein jadinya 10 gram protein itu dikali dengan 4 menghasilkan 40 kilokalori. Selanjutnya adalah 20 gram lemak itu dikali dengan 9 hasilnya 180 kilokalori, dan 55 gram karbohidrat itu dikali 4 menghasilkan 220 kilokalori. Dijumlahkan jadi 440, jadi jika 40 kilokalori dapat menghasilkan 40 dikali dengan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolis yang berasal dari protein sebesar 10,5 ini dibagi 100 untuk mendapatkan 1 kilokalori, jadinya 40 dikali 0,105 hasilnya 4,2 gram air metabolik. Selanjutnya 180 kilokalori pada lemak itu menghasilkan 180 dikali dengan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolis pada lemak sebesar 11,1, yang dimana itu dibagi dengan 100 untuk mendapatkan 1 kilokalori, jadinya 180 dikali 0,111 hasilnya 19,98 metabolik. Selanjutnya ada 220 kilokalori yang menghasilkan 220 dikali air metabolik per 100 kilokalori energi metabolis yang berasal dari karbohidrat sebesar 15 ini dibagi untuk 100 dan mendapatkan 1 kilokalori, sehingga didapat 220 kilokalori dikali 0,150 menghasilkan 33 gram air metabolik. Metabolik semuanya dijumlahkan mendapat 57 air metabolik. Jadi bila energi ransum 1 kilokalori, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Kemudian yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi ekskresi. Yang pertama yaitu hilangnya air melalui kulit. Melepaskan panan untuk mengatur temperatur tubuh, di mana jumlah air hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas tubuh dan temperatur lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni. Hal ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pakan yang kadar protein mineral yang tinggi akan meningkatnya hilangnya air melalui urin. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odeman pada otak dan asites. Hasil air dari metabolisme protein adalah urea yang akan menjadi racun bagi saluran kencing. Untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Yang ketiga yaitu hilangnya air melalui pernapasan. Hampir 40% pada unggas, yaitu saluran pencernaan, bentuk pakan, dan susunan pakan memiliki pengaruh. Contohnya pakan yang sifatnya pencahar yang menyebabkan air banyak keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.